Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan Hukum Ketenagakerjaan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa menyimak dengan baik materi perkuliahan tentang hubungan industrial yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk di antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang mana hubungan tersebut didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan industrial adalah terjemahan labor relations atau hubungan perburuhan. Awalnya, ini hanya hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Namun, seiring perkembangan waktu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah karena hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja juga menyangkut aspek-aspek lain yang lebih luas. Landasan hubungan industrial itu ada Pancasila sebagai landasan idealnya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya dan GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah sebagai landasan operasionalnya. Tujuan dari hubungan industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia. Lantas bagaimana ciri-ciri dari hubungan industrial? Ciri-ciri dari hubungan industrial meliputi yang pertama, bekerja adalah pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada manusia, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa, dan juga kepada negara. Jadi, bekerja itu tidak boleh hanya mencari nafkah. Kita harus bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja tidak hanya sekedar faktor produksi, tetapi mereka adalah manusia pribadi dengan segala harkat martabatnya. Yang ketiga, ciri-ciri hubungan industrial selanjutnya adalah kepentingan pengusaha dan pekerja itu tidak bertentangan, melainkan sama, yaitu sama-sama memiliki kepentingan untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, perbedaan pendapat yang timbul itu diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Dan yang kelima, ada keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan keadilan dan kepatutan. Itu adalah ciri-ciri dari sebuah hubungan industrial. Hubungan industrial terbentuk antara pelaku dalam proses produksi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, ketiganya ini sangat mempengaruhi dan terkait satu sama lain dalam pelaksanaan sebuah hubungan industrial. Dalam perspektif sistem, ketiganya ini harus sinergis. Harus sinergis dengan baik, karena jika tidak, maka akan mengganggu sistem yang lain dalam harmonisasi pelaksanaan hubungan industrial. Dalam perspektif kepentingan, persamaan kepentingan harus selalu dibangun dan dipelihara bersama,
meskipun setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sebuah stabilitas nasional. Tadi saya sudah menyebutkan ada 3 pihak dalam sebuah hubungan industrial, yaitu ada pemerintah, ada pekerja atau buruh, dan pengusaha. Lalu bagaimana peran masing-masing di antara ketiganya? Peran pemerintah dalam hubungan industrial meliputi dari penetapan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada para pekerja dan pengusaha. Kemudian pemerintah juga berperan untuk melaksanakan pengawasan terhadap dijalankannya kebijakan yang telah dia buat tadi. Dan pemerintah juga berperan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan. Sedangkan peran dari pekerja atau buruh dan serikat pekerja antara lain menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Pekerja juga berperan untuk menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Pekerja juga berperan untuk menyalurkan aspirasi secara demokratis. Kemudian dia berperan untuk mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan. Dia juga berperan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Sedangkan peran pengusaha dan organisasi pengusaha dalam hubungan industrial meliputi menciptakan kemitraan, kemudian mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka dan demokratis. Guna mewujudkan falsafah hubungan industrial dalam kehidupan hubungan kerja sehari-hari yang tidak memberikan ruang bagi sikap saling berhadapan atau sikap penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, maka mutlak perlu suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja. Suasana tersebut dapat terwujud bila didukung sarana-sarana antara lain. Yang pertama, ada serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, ada organisasi pengusaha. Yang ketiga, ada lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit. Yang keempat, ada lembaga kerjasama tripartit atau LKS tripartit. Yang kelima, ada peraturan perusahaan. Yang keenam, ada perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedelapan, ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu, apa saja yang dimaksud dengan sarana-sarana yang diperlukan tadi dalam sebuah upaya sebagai pendukung hubungan industrial? Yang pertama, tadi saya sebutkan ada serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, serikat pekerja atau serikat buruh ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan serta membela dan melindungi hak dan kepentingan dari pekerja atau buruh. Organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk oleh pengusaha yang juga bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Organisasi ini secara khusus menangani bidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan hubungan industrial untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai salah satu sarana utama terwujudnya sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam dunia usaha.
Selanjutnya ada Lembaga Kerjasama Bipartit atau LKS Bipartit. Apa yang dimaksud dengan LKS Bipartit? LKS Bipartit ini adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Atau bisa juga terdiri dari pengusaha dan pekerja atau buruh jika di dalam perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerjanya. Sedangkan lembaga kerjasama tripartit atau LKS tripartit ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari 3 unsur. Kalau tadi di dalam bipartit ada 2 unsur yaitu pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Nah, di dalam LKS tripartit ini ada 3 pihak, ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah pengusaha atau organisasi pengusaha, kemudian ada pekerja atau serikat pekerja, dan pihak ketiganya adalah pemerintah, yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Sarana pendukung hubungan industrial yang selanjutnya adalah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha, dan peraturan ini memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan-peraturan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat. Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan di antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pihak pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Jadi perjanjian kerja bersama ini adalah perjanjian kerja di antara serikat pekerja yang sudah tercatat atau beberapa serikat pekerja yang sudah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Nah, perjanjian kerja bersama ini memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses pelaksanaan produksi. Sarana pendukung hubungan industrial selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, harus secara partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya dari unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha. Dan pembuatan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Sarana pendukung hubungan industrial yang terakhir adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adanya lembaga ini meliputi mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, yaitu berupa perundingan bipartit dan konsiliasi arbitrase atau mediasi, dan melalui pengadilan hubungan industrial. Jadi, keberadaan 8 sarana pendukung hubungan industrial tadi itu sangat-sangat berpengaruh bagi terwujudnya suatu hubungan industrial yang kondusif di dalam lingkungan kerja, di mana hubungan industrial itu betul-betul tidak memberikan ruang bagi sikap saling berhadapan atau sikap penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Berikut adalah persamaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Tadi saya sudah sebutkan ya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini adalah salah satu di antara sarana-sarana pendukung hubungan industrial. Nah,
Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini memiliki beberapa kesamaan, tapi juga memiliki beberapa perbedaan. Kesamaan yang pertama adalah keduanya itu bersifat wajib. Jika ada syaratnya, jika peraturan perusahaan itu wajib ketika pengusaha sudah mempekerjakan minimal 10 orang. Sedangkan perjanjian kerja bersama itu wajib apabila perusahaan tersebut sudah ada serikat pekerjanya. Kemudian, keduanya itu sama-sama disahkan dan didaftarkan, begitu ya. Kalau misalnya peraturan perusahaan itu disahkan oleh menteri atau pejabat instansi yang mengurusi bidang ketenagakerjaan, sedangkan perjanjian kerja bersama ini didaftarkan ke instansi yang mengurusi bidang ketenagakerjaan. Lalu kesamaan selanjutnya adalah kedua-duanya ini sama-sama mengikat. Setelah disahkan oleh kepala instansi untuk peraturan perusahaan dan untuk perjanjian kerja bersama, ini mengikatnya setelah ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu dari unsur pekerja dan unsur pengusaha. Kemudian, dalam peraturan perusahaan itu biasanya terdapat satu peraturan perusahaan di dalam satu perusahaan. Begitupun dengan perjanjian kerja bersama. Dalam perjanjian kerja bersama juga terdapat satu perjanjian kerja bersama di dalam sebuah perusahaan. Keduanya juga memiliki waktu sama-sama paling lama selama 2 tahun. Jadi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini sama-sama berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Dan kedua-duanya juga merupakan tanggung jawab dari pengusaha. Jadi pengusaha wajib mengusahakan untuk dibentuknya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Nah, kalau tadi kita bicara persamaannya, sekarang kita bicara tentang perbedaan dari peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Kalau peraturan perusahaan itu dia dibuat sepihak oleh pengusaha. Sedangkan perjanjian kerja bersama itu dibuat oleh dua pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Jadi di sini perbedaannya, kalau peraturan perusahaan itu dibuat oleh satu pihak, yaitu pengusaha, dan di sisi lain perjanjian kerja bersama itu dibuat oleh dua pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Kemudian perbedaan yang kedua adalah yang satu ada kesepakatan, yang satu tidak ada kesepakatan. Dalam peraturan perusahaan itu tidak ada kesepakatan, jadi dia hanya memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja. Yang membuat dan membentuk adalah pengusaha. Tapi dalam perjanjian kerja bersama itu terdapat kesepakatan karena melalui perundingan di antara pengusaha dan pekerja. Sehingga kedua belah pihak itu bertanggung jawab melaksanakan perjanjian kerja bersama. Jadi bedanya begitu ya. Kalau peraturan perusahaan ini bukan lahir berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, tapi dia hanya memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja untuk membentuk peraturan perusahaan yang berisi dari syarat-syarat dan tata tertib tadi. Kalau dalam perjanjian kerja bersama itu terdapat kesepakatan. Karena apa? Karena dibentuknya perjanjian kerja bersama tadi melalui sebuah perundingan. Gitu ya. Jadi ada proses tawar-menawar di situ. Ada proses perundingan supaya nanti kemudian keduanya itu bisa sama-sama sepakat terhadap suatu hal. Nah, di situ otomatis perjanjian kerja bersama ini kemudian sifatnya sangat mengikat ya, karena keduanya itu harus bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal yang telah mereka sepakati di dalam perjanjian kerja bersama. Kemudian kalau dalam peraturan perusahaan, perbedaan selanjutnya itu tidak ada tim perunding. Sedangkan dalam perjanjian kerja bersama itu ada tim perunding yang jumlahnya maksimal 9 orang. Untuk peraturan perusahaan itu wajib diperbaharui atau ditingkatkan statusnya menjadi perjanjian kerja bersama. Sedangkan perjanjian kerja bersama itu terus disempurnakan sesuai perkembangan dan tidak dapat diganti menjadi peraturan perusahaan. Beda ya, kalau tadi peraturan perusahaan bisa ditingkatkan statusnya menjadi perjanjian kerja bersama, nah kalau perjanjian kerja bersama itu hanya bisa disempurnakan sesuai perkembangan saja.
tapi dia tidak bisa kemudian diturunkan untuk menjadi peraturan perusahaan. Perbedaan selanjutnya itu adalah kalau peraturan perusahaan itu tidak boleh diperpanjang dan wajib diperbaharui. Sedangkan perjanjian kerja bersama itu dapat diperpanjang selama 1 tahun dan kemudian diperbaharui. Baik, demikian penjelasan perkuliahan kita hari ini tentang hubungan industrial. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan kuis yang ada pada Elita di topik 6. Perhatikan betul ketentuan waktu pengerjaannya dan batas waktu kapan kuis tersebut boleh dilaksanakan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas terkait materi perkuliahan ini, teman-teman bisa menyampaikan kepada saya baik melalui WA Group atau Zoom meeting yang akan kita laksanakan setelah teman-teman menyimak video penjelasan ini. Baik, demikian. Mohon maaf untuk kesalahan atau kekurangan yang saya miliki dalam menyampaikan penjelasan perkuliahan hari ini. Insya Allah bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan sudah menyimak video penjelasan ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.